SPT-nya. Saya silakan Pak. Ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR serta wakil tempat hadir. Yang saya hormati Pak Kapolres Dandim yang mewakili Pak Season 1. Adik-adik dari aliansi mahasiswa Morowali yang saya cintai, saya banggakan. Sedikit saya mengkilas mungkin masalah kelistrikan di Morowali, karena memang saya lama berkecimpung masalah listrik ini. Di awal 2018 saya coba bercerita sedikit yang Morowali kenapa timbul masalah seperti saat ini kita defisit. Di awal 2017-2018 pada saat ini pertama kita kerjasama, kita mendapat tambahan 5 mega. Itu total daya mampu kita pada saat itu 8 mega. Pada posisi itu kita sudah surplus 2 mega karena beban puncak kita pada situ memang total daya mampu kita pada saat itu dari 10 mega, beban puncak kita masih 8 mega 2018. Nah di 2020-2021 ini coba kita bayangkan beban puncak kita itu melonjak sampai 12 mega. Itu pertumbuhan pelanggan yang luar biasa, 50%. Nah kemarin saya sudah sampaikan juga di 3 bulan yang lalu pada saat rapat bahwa ini juga salah satu kegagalan dari teman-teman di PLN tidak mengantisipasi itu. Morowali daerah yang bertumbuh Pak, ini indikasi yang bagus sebenarnya bahwa kalau daya kita ini tumbuh luar biasa, berarti daya ini berkembang luar biasa, sehingga teman-teman PLN juga harus mengantisipasi dengan cara-cara yang tidak biasa. Morowali ini memang daerah yang pesat dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Nah saya ingat pada saat 3 bulan yang lalu saya sudah sampaikan solusi itu hanya 2, kita kasih waktu itu 2 opsi. Memang harus tambah mesin di PLTD atau tambah daya di ini. Kalau mau tambah sulam perbaiki mesin itu tidak akan solusi Pak, karena posisi kita pas-pasan, daya mampu 12, beban puncak 12, itu sangat riskan. Apalagi dengan Sakita itu sudah ada, kita menghitung dia itu 1,7 Pak. Kita belajar saja tiap tahun itu dia memang mampunya cuma 800, 1 mega. Ya sudahlah, kita estimasi saja dia itu 1 mega, jadi jangan kita berasumsi 1,7. Akhirnya tiap tahun pasti kita akan dihadapkan pada persoalan yang sama, defisit. Nah jadi kita estimasi saja dia 1 mega, maksimal 1 mega. Sehingga teman-teman PLN sekira dari 3 bulan lalu itu sudah sepakat akan menambah kapasitas mesin di bawah dulu. Dan itu saya pantau terus perkembangannya. Mulai dari kesepakatan untuk menambah daya di ini juga yang sampai sekarang ini sebenarnya menjadi tanda tanya buat kami Pemda Morowali, bahwa kenapa PLN tidak mengambil opsi untuk tambah daya di ini, karena dari infrastruktur sudah siap Pak, jaringan ada, daya ada di ini, tinggal sepakat saya tambah daya, tanda tangan selesai, daya dari itu masuk Morowali, selesai urusan. Tetapi yang jadi tanda tanya sampai sekarang, kenapa dari petinggi-petinggi PLN, terus sekarang saya juga paham level beliau sering curhat ke saya, kadang juga minta bantu untuk bagaimana kita menekan ke atas. Karena memang ada level-level manajer itu ada Pak. Saya selama berurusan dengan PLN, Palu, Manado, pusat itu ada Pak. Jadi mungkin salah satu juga yang bisa menekan pusat itu adalah forum kita pada hari ini. Kita buat satu kesepakatan yang sama-sama kita teruskan ke pusat bahwa coba kalau bisa itu 10 mega itu direalisasikan saja. Teman-teman aliansi maunya manajer ini sebenarnya 10 mega, kami selalu sepaham. Cuman memang saya juga tidak paham dari pusat punya kebijakan seperti itu. Malah terakhir saya dengar opsinya tambah daya. Tambah daya pun teman-teman tambah mesin di PLTD itu juga manajer PLN minta bantu, tolong kita bantu tekan juga di pusat. Ini saya buka saja. Karena persoalan level-level manajer di PLN ini memang ada. Kalau kita paksakan beliau mau surat berapa kali pun, kalau tidak ada tekanan langsung ke atas itu saya kira tidak akan solusi Pak. Jadi
saya kira mari kita bantu juga beliau ini memberikan satu tekanan ke manajer pimpinan PLN di atas untuk merealisasikan 10 mega ini dan tambahan mesin di PLTD. Itu yang bisa kita lakukan saya kira, karena nggak bisa kalau cuma mau perbaiki itu nggak akan selesai. Kemudian yang kedua ini saran juga buat manajer PLN ini, kita belajarlah dari pengalaman 2 tahun ini dan Morowali akan terus bertumbuh Pak. Saya yakin kalau hanya nambah 7 mesin lagi, bulan 6 2022 kita ketemu lagi sih, masalah sama, defisit lagi. Saya yakin karena pasti daya itu akan bertumbuh sebesar itu dan kita pas-pasan lagi. Jadi harus Pak, tidak ada opsi ini kita tambah, kemudian mesin PLTD itu kita tingkatkan. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Daerah Pak Syahrul, silakan. Masih ada masukan? Baik, kami tambahkan dari perumahan. Kami tujukan kepada pihak terkait ini Pak. Mungkin opsi yang terakhir yang disampaikan oleh teman kami tadi, rekan kami itu barangkali yang masuk akal. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Morowali membuka ruang untuk dialog dengan pihak ini. Ini bersedia memberikan kepada kita, sangat-sangat bersedia sebagai kompensasi mereka beroperasi di wilayah kita. Sangat-sangat bersedia. Cuma itu yang dikatakan tadi dari pihak perumahan, entah apa pertimbangannya sehingga opsi yang diambil kok justru menambah mesin diesel yang di bawah huruf. Padahal yang gampang dan tidak ribet itu adalah kita menambah dari ini. Dan seandainya pihak PLN membutuhkan semacam surat atau apa, pemerintah daerah 1x24 jam bersedia untuk memberi rekomendasi atau bentuk apapun juga. Nah, sangat-sangat bersedia. Itu dikatakan Pak Bupati tadi. Itu barangkali yang masuk akal. Sebab kalau tidak ini diambil, kemungkinan seperti yang dikatakan Pak dari perumahan tadi, kemungkinan tahun depan kita akan bertemu juga. Permasalahannya sama, mengandalkan mesin diesel dengan daya operasional yang terbatas, kemudian pertumbuhan pemakaian listrik yang begitu besar sebagai daerah industri. Ini sebagai karunia sebenarnya kalau kita antisipasi sebagai karunia. Itu barangkali dari kami pimpinan dan kembali kami. Baik, masukan dari pemerintah daerah dalam hal ini asisten. Saya rasa ini sudah cukup jelas apa yang ya. Silakan yang masih ada ya. Ya. Oke, silakan. Persoalan pemadaman listrik ini kita sudah bersama bahwa sudah hampir 7 bulan lamanya. Ya, 7 bulan itu kalau kita kalkulasi itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup lama diberikan dari pihak PLN bagaimana mengatasi soal pemadaman listrik di Kabupaten Morowali, terkhusus dari Desa Watas, dari Desa Watas atau Kecamatan Barat sampai ke pesisir. Nah, hari ini kita diperhadapkan kembali dengan persoalan yang sama, dengan solusi yang sama. Maksudnya bahwa coba mengangkat solusi yang sesuai dengan apa persoalan dan apa kebutuhan yang mendesak hari ini di Kabupaten Morowali. Bukan menjadikan solusi, bukan menghadirkan solusi yang solusi itu yang tidak diaminkan oleh Bapak sendiri. Ini kan itu kan lucu. Ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa betul dia yang katakan bahwa di sini bukan forum tempat kita bermain. Ya, di sini bukan forum tempat kita bermain. Maksudnya dan juga kemudian dari pihak Pemda, bagaimana caranya, bagaimana melihat kondisi di Morowali hari ini? Karena bagi saya pemerintah daerah tidak bisa melepas tangan begitu saja tentang persoalan kelistrikan yang ada di Kabupaten Morowali. Itu dijelas di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Ya, bagaimana pihak dari pemerintah daerah itu, saya bacakan undangnya ya. Saya tidak mau mengalih yang salah-salah.
Bab 3 penguasaan dan pengusahaan. Pasal 3 poin 1 dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Poin kedua, untuk penyelenggara penyediaan tenaga listrik sebagai dimana dimaksud pasal 1 yang dimana dimaksud ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan listrik. Maksudnya bahwa di sini pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan. Bagaimana pemerintah daerah mengawal persoalan yang ada di Kabupaten Morowali, apalagi persoalan ini itu persoalan yang pokok. Bayangkan Pak, 7 bulan Bapak pikirkan UKM yang ada di Morowali. Bayangkan Pak, mereka mengadopsi di Kabupaten Morowali itu bergantungan dengan listrik. Bayangkan Pak, anak-anaknya mau sekolah, bahkan kami ada dalam situ Pak. Bapak tidak pikirkan itu. Bapak perlu pertimbangkan itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam tuntutan itu, dalam tuntutan kami ada yang tuntutan bahwa selambat-lambatnya 1 bulan ketika Bapak tidak bisa mengatasi persoalan itu, maka silakan dengan hormat, silakan Bapak tunda jabatan Bapak. Karena kenapa? Bapak, amanah yang diberikan oleh Bapak tidak bisa tanggung jawabkan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin seperti itu? Terima kasih. Satu-satu dulu Pak. Silakan Pak, silakan masih ada masukan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya persoalan yang sudah berlampau lama untuk kita semua. Kalau kita berlalu di masalah tenaga yang kurang, air yang kurang, yang hari ini langsung pemadaman sudah berapa bulan, ini masalah yang sudah berlalu sebenarnya. Tapi tidak ada solusi yang hari ini menyelesaikan masalah itu. Saya kemarin ketemu dengan Pak Denny sempat cerita, ketemu juga dengan Pak Camat itu sempat cerita. Semua ketemu apa sih pokok permasalahan yang hari ini. Sempat ketemu juga dengan Bupati Morowali, diskusi juga. Sempat ketemu juga dengan ketua-ketua DPR, diskusi juga. Ini tergantung PLN sebenarnya. Ini tergantung. Sudah ada tawaran dari ini bantu 5 kilowatt apa segala macam untuk membantu. Tapi apa? Kita berikan. Tidak ada solusi kali ini. Sumber listrik yang kita kenal hari ini, tidak usah ada PLN hari ini, tidak usah. Ini bisa bantu kalau kita perlu. Kalau perlu sih. Gitu. Cuma Jubirnya mana nih? Jubirnya mana? Kawan-kawan aliansi jubirnya mana? Jubirnya mana? Supaya lebih kita menjaga stabilitas ya. Iya. Ini sudah mulai penekanan Pak. Setelah saya mendengar tadi apa pokok permasalahan, tidak ada yang menyelesaikan masalah ini. Ini bantu. Kok sampai dibangun jaringan baru? Coba lihat titik. Coba lihat kalau ada jaringan yang dari keluar, jaringan masuk, apa segala macam. Tidak ada solusi lagi. Ini bisa bantu. Coba komunikasi dengan petinggi ini yang hari ini. Ini bisa bantu. Cuma hari ini masih dijadikan pertimbangan kan? Coba sudah pernah diskusi gitu semua. Ini sudah masalah yang tidak berlalu. Tergantung dari BUMN yang hari ini. Semua perlu membantu. Mungkin Pak Gafar hari ini memikirkan juga masalah yang hari ini bukan masalah si A, si B, si apa semua. Ini ada masalah kita semua loh. Sempat kita berdiskusi, tapi tidak ada solusi dari situ. Coba pikirkan kembali. Ini penekanan. Ini bukan main-main. Coba kita pikirkan. Kalau memang hari ini, kalau kita hitungan ekonomi baik, coba tambah Pak di situ ya. 500 pengguna PLN saja, 500 pengguna masyarakat pengguna. Kalau kita hitung 50.000 dalam sebulan, sudah 25 juta. Ini kalau kita hitung itu, ini jutaan loh ini masyarakat Morowali yang hari ini membutuhkan apa? Listrik, gitu. Jutaan loh. Ini 500 rumah saja yang hari ini sudah 25 juta loh Pak pemasukan. 50.000 jual.
berasumsi di sini, kok masyarakat yang hari menggantungkan nasib mereka di listrik. Coba pikirkan ini suatu kenal loh. Coba kita pikirkan masalahnya. Ini bukan masalah yang hari ini, bukan cuma masalah bapak, bukan cuma masalah beliau-beliau yang ada. Ini semua masalah kita semua. Apa solusi? Kira-kira. Apakah tambah mesin atau apa? Mari kita komunikasikan, gitu. Alam sudah mulai hancur. Terima kasih. Ini Pak, teman sekali. Maksudnya begini Pak, artinya kalau kita masih mau berbicara paling terlalu lebar, artinya yang disampaikan itu yang disampaikan toh. Coba di dalam forum, kalau saya katakan ini forum intelektual, bukan forum yang lain-lainnya. Ini semua orang-orang yang berpendidikan yang hadir di sini. Tentunya bisa menghadirkan sebuah solusi, ya. Maksudnya Pak, pihak pemerintah daerah sudah memberikan dua opsi, ya. Pihak pemerintah daerah sudah menyediakan dua opsi. Dan itu bagaimana Bapak pertimbangkan? Dan kemudian Bapak pertimbangkan di sini dan kemudian tentukan waktunya sampai kapan? Supaya kami dari aliansi itu bagaimana menyampaikan di hadapan masyarakat, ya. Itu. Tetapi kalau membutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan itu bukan solusi Pak, tetapi huru hara saya dan bagi pihak-pihak sekalian, ya. Maksudnya kalau sampai kita masih seperti ini, dipertemukan di forum seperti ini, persoalan seperti itu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan terrealisasi? Apalagi Bapak mengatakan bahwa ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tidak usah membutuhkan jangka panjang itu, sementara jangka pendek belum dipenuhi. Bagaimana cara kita menentukan jangka panjang, sementara jangka pendek mau dipenuhi kan? Bagaimana itu? Kan ada saya sedang mengajar lagi Bapak sudah tahu bagaimana analisis SWOT, bagaimana. Perlu dijelaskan lagi itu Pak. Ya, bagusnya Pak, kita minta kesepakatan di sini sampai kapan Bapak bisa mengatasi, maksudnya bukan mengatasi kebutuhan yang ada di Morowali, maksudnya suplai ke listrik seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi barangkali sudah cukup ya. Barangkali langsung saja Kopel lagi untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Karena saya rasa semua penjelasan sudah hampir sama semua, ya. Jadi tinggal PLN bagaimana untuk mencari yang terakhir ini. Tuntutan beliau hanya 1 bulan. Kira-kira bagaimana kemampuan PLN? Silakan untuk memberikan tanggapan dengan tuntutan itu hanya 1 bulan harus diupayakan. Nah ini dengan berapa saran dari Pemda juga tadi bahwa ini siap bersedia, Pemda siap mendukung untuk penambahan 5 watt itu. Bagaimana PLN jalan keluarnya itu? Ini yang perlu dalam 1 bulan ini. Apakah PLN mampu untuk mengkoordinasikan kepemimpinan yang lebih tinggi? Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi kepada aliansi mahasiswa yang sudah memberikan masukan-masukan, usulan yang sangat menurut kami sangat berarti sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pemda juga, Pak Arif, tadi sudah memberikan solusi yang sebenarnya akan cepat kita capai Pak untuk masalah krisis kelistrikan kita di Morowali. Jadi lewat forum ini saya harap bisa ditentukan dalam suatu tulisan kesimpulan bahwa kami mendukung apabila sebenarnya ada penambahan dari kontrak daya ini tersebut Pak. Jadi kami mendukung Pak. Sekali lagi saya sependapat dengan pihak Pemda, khususnya dengan Pak Arif, bahwasanya penambahan daya itu dari PLN Buku kami setuju Pak. Karena itu adalah solusi tercepat kita menangani krisis kelistrikan kita. Daripada solusi yang sudah saya sampaikan tadi. Solusi yang saya sampaikan tadi Pak, itu sebenarnya solusi 3 jangka yang tadi saya sampaikan. Itu memang jawaban dari PLN Manado untuk saat ini. Tapi ketika ada forum ini, baik saya dari PLN Buku mewakili teman-teman juga, kami setuju Pak. Sebenarnya kami setuju. Kami akan menyuarakan kembali bersama dengan Pemda Morowali untuk kita sampaikan ke PLN Manado untuk mencari untuk menggapai solusi tercepat, yaitu dengan menambah daya ini. Ya, jadi kami akan coba mendesak kembali ke pihak Manado dengan pihak Palu
Kalau memang itu solusi tercepat dan memang sebenarnya solusi tercepat, dan kita akan upayakan dalam 1 bulan ini. Ya mungkin dari PLN saja. Dari PLN tentunya tadi ada beberapa masukan dari Dinas Perumahan dan itu sudah ya. Mungkin ada tambahan sedikit kepada pihak Pemda mungkin Pak, terkait dengan keputusan kita hari ini. Kalau bisa kita sama-sama Pak ke pihak Manado untuk sekali lagi menekan untuk direalisasikan rencana kita seperti ini. Kalau mungkin bisa dari pihak DPR juga lebih bagus lagi, sehingga kita bisa sama-sama menyampaikan. Baik Pak. Jadi saran itu saya rasa DPR itu siap untuk apa yang diusulkan oleh DPR, siap untuk membantu mengawal menggodok bagaimana proses selanjutnya untuk sampai ke Manado. Jadi DPR siap untuk mengawal bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk kita bisa bagaimana penambahan mega itu dari IMEP 5 megawatt itu. Saya rasa itu yang solusi yang terbaik untuk menanggulangi krisis kita menyangkut masalah PLN ini. Saya rasa tinggal nanti barangkali ada surat, ada rekomendasi kesepakatan nanti dari staf sekretariat untuk membuat suatu kesepakatan dengan berita acara pada hari ini, dengan yang terakhir tadi bahwa Pemda dengan PLN dan DPR siap untuk mengawal menyangkut masalah penambahan yang dibawa sampai di pihak pimpinan di Manado itu yang poin yang terakhir yang perlu harus dimuat. Bisa ada bukti tersebut supaya diekspos ke media supaya masyarakat tahu. Jadi gini kawan-kawan, dari tadi sudah mulai tidak nyaman saya dengan kawan-kawan ini. Padahal saya support perjuangan, ya kan? Apalagi tadi kawan-kawan sudah betul kita ini adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu adalah kaum yang berpengetahuan dan beradab. Apalagi soal etika kita, ya kan? Kalau kawan-kawan kemudian memaknai sisi intelektual itu, semestinya tidak perlu lagi saya tegur pada kesempatan kali ini ya. Kita dari sana semua ya kawan-kawan. Kita junjung tinggi nilai-nilai intelektualisme, ya kan? Begitu. Dan tadi juga sudah kami jelaskan bahwa lembaga ini di dalam kegiatan audiensi kita hari ini menerima aspirasi yang ada, aspirasi kita semua, berkomitmen untuk mengeluarkan surat secara tertulis dari hasil pertemuan kita hari ini, untuk kemudian kita sama-sama tanda tangani. Apalagi tadi Kepala Bapak juga sudah menegaskan kita akan dampingi secara bersama-sama dari bahasa yang telah disepakati hari ini bersama. Itu itu saya terakhir kawan-kawan sekalian ya, kawan-kawan audiensi, kita adalah kaum intelektual yang menjunjung tinggi pengetahuan dan adab. Ini jangan catat ya. Dari tadi sudah kecepalan, hampirnya tidak jelas mana. Seolah-olah ini adalah forum yang tidak resmi. Kalau kawan-kawan tidak menghargai forum ini dengan kerusuhan yang kawan-kawan buat, bagaimana keputusan kita bisa melegitimasi itu dengan secara sah? Kalau kawan-kawan sendiri sudah tidak menghargai forum ini, kan begitu ya? Ini teguran dan kemudian introspeksi diri kita masing-masing. Kira-kira seperti itu saya pimpinan terakhir. Saya mohon maaf wakil pribadi saya, nanti pimpinan wakil lembaga, jika dalam forum hari ini ada kekeliruan kata-kata baik dari unsur PLN, dari kawan-kawan kepolisian, juga dari serta dari pemerintah daerah, karena ini juga memang kalau di kawan-kawan Jawa mungkin katanya lebah masih lebaran ketupat, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadilan masukan, dan terakhir kita sudah melihat bahwa kita akan membuat berita acara pada hasil keputusan rapat kita pada siang hari ini
untuk secara bersama-sama kita tanda tangani apa hasil keputusan kita. Yang terakhir tadi bahwa dari pihak PLN meminta dukungan untuk membantu secara bersama-sama menghadap kepimpinan yaitu di Manado dan dibantu juga dari DPRD. Jadi 2-3 ini akan bertuan sampai ke Manado untuk sesuai dengan permintaan dari bapak-bapak dari mahasiswa ini. Mudah-mudahan itu dalam jangka 1 bulan ini, ya sampai bulan Juni ini bisa terselesaikan dan nanti setelah kembali dari Manado apa hasilnya mungkin nanti kami akan undang lagi dari pihak mahasiswa apa keputusan di sana. Insya Allah, jadi bersabarlah dari mahasiswa. Nah ini sudah kita tangani secara serius, ya, bukan main-main lagi, bukan main-main, tidak ada main-mainnya ini, tidak ada main-mainnya ini. Saya serius, kami kita rasakan secara bersama-sama, bukan hanya mahasiswa saja. Saya ini sebagai wakil rakyat, semua konstituen di bawah ini mengurus semua, bukan bapak-bapak sekalian, ya. Jadi saya sangat-sangat apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita ini. Dan selanjutnya barangkali tinggal menunggu hasil, dan kami dari pimpinan DPRD, dari Pak Kapolres dan seluruh anggota Kapolres, bagian keamanan, kemudian dari pemerintah daerah, dari asisten, kemudian dari Pak Dandim, yang kemudian dari PLN. Mungkin saja di dalam pertemuan kita ini ada hal yang mungkin menyinggung perasaan kita semua. Tentunya kita sebagai manusia biasa, mari kita saling memaafkan. Karena saya rasa ini baru kita beberapa hari kita saling memaafkan dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, membawa berkah rahmat untuk Kabupaten Morowali yang kita perjuangkan untuk kesejahteraan Kabupaten Morowali bersama. Saya rasa itu teman kita ini pada siang hari ini yang saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.